Teman-teman, mari kita berdoa. Apa yang saya sama dia tersedia sama mereka yang tersedia mereka ada bersama yang keberatan dalam berbeda sama yang berkarya aku boleh kasih makanan sama anak lain dan ini saya diimpi oleh negara mereka maka saya dibilang yang saya bilang mengenai Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya pada Yahweh. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Aleph Talk Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sehat ya Tante Lia, Puji kita Tuhan. semuanya. Adik-adik, mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita tengadahkan tangan kita, pejamkan mata. Haleluya, Maha Besar Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau telah menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami kembali akan memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa Yahweh. Mari Bapa Yahweh, Engkau sertakan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau naikkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Haleluya, diberkatilah Engkau Bapa Yahweh Elohim semesta alam. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah,
Hari ini harinya siapa adik-adik? Harinya Bapak Harinya Bapak Yahweh. Yahweh. Mari bersama-sama kita bersukaria menyanyikan hari ini harinya Yahweh. Haleluya, mari kita sama-sama bertepuk tangan. Hari ini harinya Yahweh, harinya Yahweh. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Yahweh. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Yahweh. Hari Senin, hari Selasa, harinya Yahweh, harinya Yahweh. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Yahweh, harinya Yahweh. Hari Jumat, harinya Yahweh. Hari Sabtu, harinya Yahweh. Hari Minggu, semua harinya Yahweh. Hari ini harinya Yahweh, harinya Yahweh. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Yahweh. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Yahweh. Hari Senin, hari Selasa, harinya Yahweh, harinya Yahweh. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Yahweh, harinya Yahweh. Hari Jumat, harinya Yahweh. Hari Sabtu, harinya Yahweh. Hari Minggu, semua harinya Yahweh. Semua harinya Yahweh. Semua harinya Yahweh. Haleluya. Adik-adik masih semangat kan? Masih Tante Rahma. Haleluya. Haleluya, Kita lanjut puji pujian yang kedua ya Tante Lia. Kita mau naikkan pujian Dari Terbit Matahari. Yuk tepuk tangan dulu. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yahweh dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yahweh dipuji. Puji Yahweh, puji Yahweh, puji Yahweh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yahweh dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yahweh dipuji. Puji Yahweh, puji Yahweh,
Bapak Yahweh. Adik-adik, Bapak Yahweh adalah Bapak Yahweh yang setia. Amin. Yang selalu menemani kita di saat Yes. suka maupun duka kita. Haleluya. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Haleluya. Yuk, kita tepuk tangan ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang lincah luas membentang. Yeshua besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yeshua Tuhanku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas membentang. Yeshua besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yeshua Tuhanku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yeshua Tuhanku. Karena kau Yeshua Tuhanku. Karena kau Yeshua Tuhanku. Haleluya, terpujilah nama Bapak Yahweh. Nah, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Firman firman Tuhan. Bapak Yahweh. Haleluya. Nah, gimana adik-adik? Sudah memuji Tuhan? Semua bersuka cita ya? Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan sukacita. Kini tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Tante mau ajak adik-adik semua, anak-anak semua yang di rumah, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pada hari ini kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, tapi kami boleh merasakan sukacita karena Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan kami. Bapak Yahweh selalu ada bersama dengan kami. Hari ini kami siapkan hati kami, telinga kami, seluruh kehidupan kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapak Yahweh memberkati setiap kebenaran firman yang disampaikan, biar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi teladan di dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyukakan hati Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, kami undang Roh Kudus, Engkau hadir, berbicaralah di dalam hidup kami. Di dalam nama Adonai Yeshua Masiah, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Nah, adik-adik, anak-anak di rumah, Tante mau tanya, kemarin minggu siapa yang sudah lihat Tante Rahma bercerita tentang apa ya? Nah, Tante Rahma bercerita tentang apa ya? Ketaatan kan? Nah, Tante Rahma bercerita bagaimana kalau kita taat, hasilnya adalah sesuatu yang baik. Nah,
kalau kita tidak taat juga ada akibatnya. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang siapa sih di kitab suci orang-orang yang taat kepada Bapa Yahweh. Nah, hari ini Tante mau menceritakan tentang 3 orang tokoh. Oke, siap ya? Siap mendengar ya? Siapkan hati kalian. Yang pertama, Tante mau bercerita. Ada seorang yang disuruh oleh Bapa Yahweh. Waktu itu dia disuruh keluar dari tanahnya. Di mana dia tinggal, dia disuruh keluar nih. Nah, siapa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, siapa? Ada yang tahu enggak? Nah, kalau belum tahu, Tante kasih tahu ya. Namanya adalah Bapak Abraham. Siapa? Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini salah satu orang yang taat sama Bapak Yahweh. Mau dengar gak ceritanya? Sama-sama kita buka yang bawa kitab suci. Ayo dibuka kitab sucinya. Yang belum bawa, Tante kasih waktu. Ambil dulu kitab sucinya. Nanti kita sama-sama mau membaca firman Tuhan ya. Tante hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yuk sama-sama kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama, ayat yang ke-1. Oke. Sudah ketemu? Kejadian 12 ayat yang pertama. Yuk kita baca ya. Perjalanan Abraham ke Kanaan. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Dan Lot pun ikut pergi bersamanya. Dan Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Nah, kita sudah baca ya. Bapak Abraham disuruh Bapak Yahweh untuk apa? Untuk keluar dari tanahnya. Bapak Abraham pertamanya tinggal di mana? Di Haran kan? Bapak Abraham tinggal di Haran, dia sudah hidup bahagia dengan istrinya, dengan saudaranya, namanya Bapak Lot. Nah, tapi Bapak Yahweh punya perintah kepada Abram. Abram, coba kamu keluar, pergi. Pergi kemana ya? Coba adik-adik, kira-kira nih, kalau kita disuruh pergi, entah itu sama orang tua kita atau sama teman kita diajak pergi. Terus kita tanya, mau kemana toh? Aku mau tahu dulu mau pergi kemana. Ternyata teman kita juga nggak tahu. Enggak, pokoknya ikut aja. Nggak dikasih tahu nih, pokoknya ikut aja. Kira-kira mau nurut enggak? Iya enggak ya, pergi enggak ya, gitu kan. Nah, tetapi Bapak Abraham ini dia mau taat loh sama Bapak Yahweh. Dengar ya, Bapak Abraham taat sama Bapak Yahweh. Ketika dia disuruh oleh Bapak Yahweh, ayo Abraham kamu keluar. Kamu akan kutunjukkan tanah perjanjian. Di sana kamu akan aku berkati. Di sana kamu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, Abraham taat, dia nurut. Tadi di ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram. Nah, dia nurut ya,
Wow, hebat ini Bapak Abraham. Walaupun dia belum tahu kemana dia pergi, tapi dia mau taat sama Bapak Yahweh. Dan kita tahu melihat kisah Bapak Abraham. Luar biasa Bapak Abraham diberkati, ya kan? Keturunannya dikatakan seperti bintang di langit banyaknya, bahkan seperti pasir yang ada di pantai. Coba bisa ngitung enggak bintang di langit ada berapa? Pernah enggak ngitung? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama tidur ya. Karena saking banyaknya. Begitulah Bapak Yahweh memberkati Abraham, anak-anak. Nih, satu orang yang mau taat kepada Bapak Yahweh. Ketika dia disuruh keluar, dia mau nurut. Dia disuruh keluar untuk pergi ke tanah perjanjian, dia mau ikut. Dan Bapak Yahweh berjanji memberkati kehidupan Bapak Abraham. Sampai hari ini keturunannya diberkati. Luar biasa ya. Nah, ini baru satu orang loh yang kita tahu. Mau tahu lagi siapa yang mau taat? Siapa sih yang taat kepada Bapak Yahweh? Coba ya, kita cari tahu. Orang berikutnya yang mau taat kepada Bapak Yahweh adalah, kita buka yuk, Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Nah, sebelum tante kasih tahu siapa orangnya, ini ada ceritanya dulu nih. Orang ini adalah orang yang taat sama Bapak Yahweh. Teman-teman sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya, semua berbuat jahat. Mereka tidak mau nurut sama orang tua, tidak mau nurut perkataan Bapak Yahweh. Pokoknya itu semua tidak mau nurut, orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Tetapi keluarga ini, keluarga Bapak ini, dia mau taat sama Bapak Yahweh. Dia melakukan apa yang Bapak Yahweh suruh. Dia menjadi orang yang saleh. Tahu nggak orang saleh itu orang apa? Orang yang taat melakukan kebenaran firman. Yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Melakukan semua yang baik di mata Tuhan. Nah, siapa sih dia? Coba ayat 5 ya, tante baca ya. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi. Dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Wah, ngeri ya. Masa orang berpikiran jelek terus setiap hari. Aduh, ngeri sekali ya. Nah, ini dikatakan bahwa dan Bapak Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hatinya sangat sakit. Hati Tuhan sakit ketika melihat orang-orang tidak mau nurut akan firman Tuhan. Mereka sakarpe sendiri. Mereka enggak mau taat akan kebenaran firman. Hati Bapak Yahweh jadi sedih nih. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dan Yahweh berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap, sampai burung-burung di udara. Karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuh, kalau kita tidak menurut akan firman Tuhan, ternyata hati Tuhan menjadi sedih. Nah, lihat nih. Makanya adik-adik kita belajar ya. Kita mau belajar taat kebenaran firman. Supaya hati Tuhan disukakan. Nah, tapi ayat 8 dikatakan, namun ini orangnya ini, Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Siapa? Nuh. Nah, ternyata dari banyak orang yang tidak mau nurut dengan Tuhan, mereka melakukan kejahatan. Ada loh orang yang mau nurut.
namanya Bapak Nuh dan keluarganya. Bapak Nuh itu punya 3 orang anak. Namanya siapa yang masih ingat? Siapa? Coba ayat 10 dibaca. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki yang namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, keluarga Bapak Nuh ini keluarga yang taat. Mau tahu? Ketika Bapak Yahweh melihat kejahatan manusia, jadi sedih kan? Akhirnya Bapak Yahweh mau memusnahkan semua. Tetapi karena Nuh itu dia taat kepada Bapak Yahweh, akhirnya Bapak Yahweh memerintahkan Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera. Nah, Nuh disuruh oleh Bapak Yahweh membuat sebuah bahtera. Tahu nggak bahtera itu apa? Kapal tapi yang besar sekali. Nah, waktu itu singkat ceritanya Bapak Nuh ini disuruh oleh Bapak Yahweh membuat bahtera. Karena Bapak Yahweh pengen memusnahkan manusia, ya kan? Nah, Bapak Nuh ini disuruh ke atas bukit. Di sana dia bikin bahtera. Waktu dia bikin bahtera, sudah pernah diceritakan kan? Waktu dia bikin bahtera diolok-olok sama orang. Wah, Nuh, kamu gila ya? Ini kan bukan musim hujan. Lagian bikin bahtera kok di atas. Ini Nuh ini aneh-aneh, ini orang aneh ini. Tapi Bapak Nuh bales gak? Kira-kira gini gak? Diam lo. Enggak kan? Bapak Nuhnya diam. Enggak mau bales. Karena Bapak Nuh tahu orang-orang yang mengejek mereka itu, mengejek dia itu enggak tahu apa yang Bapak Yahweh perintahkan. Jadi sama Nuh dibiarin aja. Nuh tetap bangun bahtera itu. Ada orang lewat lagi, diketawain lagi. Nuh ini memang ya, kamu ini mimpi ya? Bangun bahtera kok di atas bukit, mimpi ya? Tapi Nuh tetap mengerjakan. Mau taat loh adik-adik. Bapak Nuh ini dia taat kepada Bapak Yahweh. Walaupun kiri, kanan, depan, belakang mengejek dia, tapi dia tetap mau nurut. Dia tetap bikin. Srek. Wah, kerja terus. Akhirnya apa yang terjadi? Satu hari bahteranya udah jadi nih. Bahteranya udah jadi gede. Nah, Bapak Nuh bilang, hai anak-anakku, sini kumpul. Ada tadi siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Mereka kumpul. Mereka ajak keluarga mereka, istri mereka. Sama istrinya Bapak Nuh juga dipanggil. Yuk kita masuk ke dalam. Sekalian kita buka pintu lebar-lebar supaya hewan-hewan juga bisa masuk ke dalam. Tapi lucu loh. Hewan-hewan yang masuk itu juga enggak semua. Mereka hanya berpasang-pasangan. Perempuan laki. Jadi ini mereka yang mau tunduk di hadapan Bapak Nuh itu yang dipersilahkan masuk. Nah, sekali lagi diajar ketaatan. Bapak Nuh sudah taat sama Bapak Yahweh kan? Nabi Nuh sudah taat sama Bapak Yahweh. Sekarang hewannya juga taat loh. Sebelum masuk dia tunduk dulu. Ya, sama Bapak Nuh. Akhirnya dipersilakan masuk. Nah, sudah. Gajahnya udah masuk. Apalagi? Kelinci udah masuk. Apalagi? Harimaunya sudah masuk. Burung sudah masuk. Nah, kalian sudah dengar kan cerita ini dari Tante Via? Ya. Nah, semua ini Tante mengingatkan kembali. Gimana Nuh itu taat sama Bapak Yahweh. Ketika hewan sudah masuk semua, Nabi Nuh dan keluarganya udah masuk semua, tiba-tiba beres. Hujan. Hujannya turun deras sekali. Dan itu gak cuma sehari, 2 hari. Kok belum ini ya? 1 minggu. Hah? Hujannya belum berhenti. Wah, lama ya. Sampai semua tenggelam.
gunung-gunungnya tenggelam. Nah, terjadi air bah. Air bah itu air yang besar, banjir yang gede. Semua orang yang tadi ngejek-ngejek Bapak Nuh, kira-kira kemana? Tenggelam. Nah, orang-orang yang tidak taat semua habis. Yang tersisa tinggal Nabi Nuh dan keluarganya, juga semua hewan-hewan berpasang-pasangan. Luar biasa ya. Nah, di sini Nuh juga taat loh, adik-adik. Coba kira-kira bayangin ya. Bayangin kita jadi Bapak Nuh. Waktu Tuhan bilang, Nuh kamu bikin bahtera ya, dari kayu gofir, ukurannya sekian. Kira-kira apa yang kita jawab? Loh sik toh Tuhan, ini loh gak musim hujan, panas kayak gini loh. Masa suruh bikin bahtera? Coba, sik toh, kayak yo bikinnya di atas gunung. Ini, aduh, kayaknya bikin bahtera itu harusnya di sungai, di laut, gitu kan? Kenapa harus di atas bukit, harus di atas gunung? Kira-kira jawab gitu enggak? Pasti ya, kita kepikiran ya, ini maksud Tuhan apa sih? Kok bisa suruh bikinnya di atas bukit, terus bikin bahtera yang gede lagi? Ini maksudnya Tuhan apa sih? Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Nuh, anak-anak? Dia mau taat, dia mau nurut. Akibatnya apa? Dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Kita belajar dua hal dari Nuh. Yang pertama, selain kita hidup, kalau ada teman-teman hidup di lingkungan yang teman-temannya mungkin suka ngejek, teman-temannya suka membuli, don't worry, jangan khawatir. Kalau kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bela kita, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan orang. Itu temanku suka bedoni aku. Ya sudah, enggak apa-apa. Kita tetap mengasihi dia, tetapi kita enggak usah lagi membalas dia. Enggak boleh, ya. Bapak Nuh ini dia diejek orang juga enggak membalas. Ya kan? Dia diketawain juga tidak membalas, tetapi dia fokus apa yang Tuhan perintahkan. Dia mau taat apa yang Tuhan suruh. Yang kedua yang kita pelajari dari Nuh, dia mau taat tanpa berbantah. Apa itu taat tanpa berbantah? Contoh, di rumah misalkan, Maria, contoh ya contoh. Yang namanya Maria belum tentu loh begitu, tapi contoh aja. Maria, Mami minta tolong dong dibeliin beliin Indomie, gak apa-apa ya, mie instan deh, mie instan ke toko sebelah dong. Si Marianya gini, aku meneh, tadi kan sudah nyuruh toh. Itu namanya berbantah kan. Nah kira-kira ada gak di rumah yang begitu? Mama aku capek, gak mau. Ada gak yang begitu? Ini mamanya lagi repot, minta tolong sebentar. Gak mau, capek. Nah itu namanya kita berbantah, suka bantah begitu ya. Tapi kita lihat nih contoh dari Bapak Nuh. Dia disuruh Bapak Yahweh, dia tidak membantah. Ya kan, dia kerjakan apa yang Bapak Yahweh suruh. Nah mulai sekarang kita belajar ya. Kita belajar taat juga tanpa berbantah ya. Oke, itu tadi contoh tokoh yang kedua. Satu lagi, Tante kasih contoh. Siapa ya? Orang ini adalah orang yang paling taat anak-anak. Ya, dia paling taat. Nah, namanya adalah Yesua. Kita tahu bahwa Yesua adalah Tuhan kita yang hidup. Nah, kita mau belajar dari Yesua. Yesua juga taat loh.
Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Coba ya. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Di sini dikatakan Yesua berdoa di Taman Getsemani. Ini ceritanya sebelum Yesua diserahkan kepada Pontius Pilatus ya. Nah, Yesua berdoa nih sebelum dia diserahkan, malam sebelum dia diserahkan tuh dia berdoa. Dia berdoa di ke Bukit Zaitun, dia pergi dan dia berdoa di sana. Nah, ketika Yesua berdoa, Yesua tahu bahwa sebentar lagi nih dia akan ditangkap. Yesua tahu loh. Nah, dia berdoa kan, dia berdoa sungguh-sungguh. Ketika berdoa, apa yang Yesua katakan? Coba kita baca di ayat 41. Dan dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemparan batu jaraknya. Dan sambil bertekuk lutut dia berdoa, Yesua berdoa. Dengan berkata, nih Yesua ngomong waktu doa ya. Ya Bapa, jika engkau bermaksud mengambil cawan ini daripadaku, bagaimanapun juga bukanlah kehendakku, melainkan biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah, jadi adik-adik ingat gak cerita ini? Ketika Yesua berdoa, Yesua tahu kalau dia mau ditangkap. Makanya dia berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Ketika dia berdoa, dia berseru secara manusia, secara daging nih. Dia berat menanggung dosa manusia kan. Tetapi dia mau taat. Dia bilang, ya Bapak, kalau boleh nih cawannya ini diambil. Apa sih cawan itu? Maksudnya beban yang akan dia tanggung itu diambil kalau boleh. Ya kan? Tetapi Yesua katakan lagi, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ya. Nah, ini bukti ketaatan Yesua. Walaupun keinginannya tidak sama dengan apa yang Tuhan mau, tetapi dia mau taat. Ketaatan Yesua di sini luar biasa loh. Mau tahu nggak? Yesua mau taat. Dia mau menanggung siksaan untuk kita loh. Kita ini manusia yang berdosa. Itu Bapak Yahweh lihat kita orang yang berdosa itu hatinya kan sedih ya. Aduh, kenapa sih anak-anak ini berbuat dosa? Nah, maka dari itu Bapak Yahweh punya hati untuk membawa anak-anak, membawa manusia yang tadinya jahat. Bapak Yahweh pengen mereka itu diselamatkan, mereka bisa bertobat, mereka tidak berdosa lagi. Oleh sebab itu Bapak Yahweh mengutus Yesua. Nah, Yesua diutus untuk menebus kita dari dosa. Nah, waktu itu Yesua berdoa, ya Bapa, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Bukan kehendakku tapi kehendak Bapa yang jadi. Setelah itu Yesua mau taat di dalam proses ya, dia dianiaya. Dia nggak bersalah tapi disalahin. Dia nurut loh, diem aja. Ada orang yang, hei Yesua, coba kalau kamu memang benar-benar anaknya Bapak Yahweh, turun loh dari kayu salib, turun. Tapi Yesua, saya mau taat. Kalau Yesua turun bisa, tetapi Yesua nggak mau melakukan itu. Karena Tuhan bilang, dia harus menebus kita dari dosa. Dengan cara apa? Dia harus mati di kayu salib. Nah, berat ya. Tapi Yesua mau nurut anak-anak.
Nah, dari cerita ketiga tokoh ini kita mau belajar, ya. Kata taat itu memang tidak mudah, tetapi kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat. Kita sudah lihat ketika kita mau taat kepada Bapa Yahweh, taat kepada orang tua, taat kepada guru kita, apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan berkat, kita dapatkan hikmat. Hidup kita akan menjadi bahagia, ya. Jadi anak-anak, mulai hari ini kita mau belajar lebih lagi taat, ya. Kita sudah lihat Bapak Abraham mau taat, Nuh mau taat, bahkan Yesus sampai dia mati dia juga taat sama Bapak Yahweh. Nah, kita juga mau belajar, ya. Di rumah kita mau belajar, ya. Kita mau belajar taat dari hal yang terkecil. Taat dulu kepada orang tua. Kemudian kita mau naik level lagi. Taat kepada Bapak Yahweh. Dengan cara apa? Kita mau sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapak Yahweh. Kalau firman Tuhan bilang, hei anak-anak, jangan mencuri. Kita mau nurut, jangan mencuri. Hei, jangan berbohong, bersaksi dusta. Kita mau nurut, ya. Kita mau lakukan itu. Kan kemarin kita sudah belajar, ya, tentang 10 perintah Yahweh. Nah, kita mau belajar menuruti, ya, firman Bapak Yahweh. Oke? Ya, hari ini Tante bersyukur kita sama-sama diingatkan kembali untuk kita lebih lagi menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menyenangkan hati Bapak Yahweh. Tante percaya bahwa Bapak Yahweh sudah menyediakan berkat yang luar biasa untuk anak-anak sekalian. Nah, semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tutup di dalam doa, kita mengucap syukur, ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Seberapa yang dapat kami sampaikan Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup anak-anak, ya Bapa. Roh Kudus, Engkau berkarya lebih lagi untuk menerangkan, memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dan mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Menjagai mereka Tuhan, Kau jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada. Engkau memagari mereka di dalam lingkungan sekolahnya, di dalam lingkungan keluarganya. Engkau memberkati mereka, ya Bapa. Perlindungan dari Bapa Yahweh, kasih setia dari Bapa Yahweh menaungi hidup anak-anak semua yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Mulai hari ini Engkau memberkati lebih lagi, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami alaskan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Dan semua yang percaya dan diberkati bersama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman, ya. Firman yang disampaikan oleh Tante Yolan. Firmannya tentang apa? Tentang contoh tokoh kitab suci yang taat kepada Bapak Yahweh, yaitu Abraham, Nuh, dan Tuhan Yesus. Nah, kita juga mau belajar menjadi anak yang taat, ya adik-adik, ya. Nah, hari ini kita mau menghafalkan ayat emas yang diambil dari Roma 14 ayat 7 yang berbunyi, sebab tidak seorang pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun mati untuk dirinya sendiri. Ya, kita ulangi lagi, ya. Roma 14 ayat 7. Sebab tidak seorang pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun mati untuk dirinya sendiri. Nah, itu ayat hafalan kita hari ini, ya. Dihafalkan di rumah. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau satu di dalam doa. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih, ya Bapak Yahweh, kami bersyukur
Karena Engkau sungguh baik, Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapak Yahweh untuk semua penyertaan-Mu ya Bapak Yahweh. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan itu boleh menjadi rema bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini. Bapak Yahweh memberkati kami semua, Engkau memberkati keluarga kami, kesehatan kami, dan sekolah kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh, biarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih kami sungguh bersuka cita. Haleluya, amin. Ya adik-adik, itu ibadah pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, dan sudah menghafalkan ayat Mas hari ini. Nah, Tante punya kuis nih untuk yang berulang tahun. Nah, adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli, mau dapat hadiah enggak? Siapa yang mau dapat hadiah? Wah, banyak sekali. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ini ya. Jadi yang berulang tahun di bulan Juli dan mau dapat hadiah, adik-adik hafalin ayat Mas dulu ya. Nanti direkam pakai handphonenya Papa Mama. Lalu dikirim ke nomor WA-nya Tante Rahma ya. Tahu kan nomor WA-nya Tante Rahma ya? Dicatat, di-save. Nah, nanti videonya dikirim ke HP-nya Tante Rahma di bawah ini. Ya. Nanti kalau sudah dikirim pasti dapat hadiahnya, bisa ditampil di Kehilat. Ya, yang berulang tahun di bulan Juli ya. Lalu yang tidak berulang tahun di bulan Juli nih, ada juga kuisnya. Adik-adik bisa ngafalin doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani. Nah, pernah dengar kan? Yang Venus Basamayim, Gada Semeka. Nah, itu dihafalin ya. Yang belum tahu nanti bisa buka di kakak Google. Nah, lihat, dihafalin, terus nanti minta tolong Papa Mama direkam lagi, dikirim ke WA-nya Tante Rahma ya. Nah, nanti pasti juga dapat hadiah. Yang berulang tahun mau ngafalin ayat Mas sama ngafalin doa Avenus Samayim juga boleh. Nanti hadiahnya dapat 2. Wah, seru sekali ya. Dan syaratnya mudah sekali. Oke? Nah, jadi itu aja dari Tante Sylvia ya. Semangat menghafalin dan direkam. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Bapak yang berkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.